Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Psikologi Perkembangan akan membahas makalah kami dengan judul Kasus-kasus tahapan perkembangan dan alternatif tugas bimbingannya bayi sampai anak. Adapun materi yang akan kita angkat ada 4 tahapan, yakni tahapan pertama itu ada tahapan perkembangan sosial emosional, yang kedua ada tahapan perkembangan bahasa, yang ketiga ada tahapan perkembangan fisik motorik, yang keempat ada tahapan perkembangan kognitif. Saya Rizky Wardani, ini 063, akan menyampaikan tahapan yang pertama, yakni tahapan perkembangan sosial emosional. Berikut penjelasannya. Tahapan perkembangan yang pertama adalah tahapan perkembangan sosial dan emosional. Perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya, bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Perkembangan sosial seseorang itu sangat dapat dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia tinggal, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan teman sebaya. Umumnya, perkembangan emosi pada anak ini dapat dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor maturation atau kematangan, dan yang kedua adalah faktor belajar. Menurut Harlock, dari kedua faktor ini lebih menekankan pentingnya pengaruh belajar untuk perkembangan emosi anak, karena belajar merupakan faktor yang dapat dikendalikan. Adapun beberapa kasus atau permasalahan yang terdapat dalam tahapan perkembangan sosial dan emosional. Yang pertama ini ada pemalu. Nah, kita tahu bahwa pemalu ini merupakan reaksi emosional yang tidak menyenangkan sekali, yang timbul terhadap seseorang termasuk pada masa anak-anak. Akibatnya yang muncul dalam diri anak tersebut adalah penilaian negatif. Lantas cara menangani sikap pemalu pada anak bisa melalui yang pertama itu melibatkan anak pada kegiatan yang menyenangkan. Terus bisa dengan belajar bergabung melalui permainan, mengajar cara mulai berteman, dan mendorong anak berpartisipasi dalam kelompok. Kasus yang kedua yaitu kekurangan afeksi. Apa sih afeksi ini? Afeksi ini merupakan suatu perasaan kasih sayang, persahabatan, dan kehangatan yang ditujukan kepada orang lain. Maka dari itu setiap orang pasti membutuhkan dan memberikan afeksi dalam hidupnya. Anak yang kekurangan afeksi akan mengalami beberapa gangguan, seperti halnya sulit berkonsentrasi, mengalami gangguan wicara atau gagap, terus terhambatnya perkembangan fisik, dan sulit bergaul dengan teman lainnya. Adapun cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membicarakan berbagai masalah pribadinya dengan orang lain. Artinya anak-anak itu bisa terbuka perasaannya dan bisa menyelesaikan masalah pribadi sebagian oleh rasa aman dalam hubungan sosial karena kekeluargaannya. Dan kasus yang ketiga ada cemas atau anxiety. Cemas ini merupakan perasaan takut pada sesuatu yang tidak ada sebab yang jelas dan biasanya berlangsung lama. Gejala yang terjadi ketika cemas ini pada biasanya itu berupa gelisah, sulit tidur, menangis, mimpi buruk, dan juga sulit bernafas, bahkan sulit makan. Rasa cemas ini bisa disebabkan oleh kurangnya rasa aman, seperti halnya merasa bersalah, frustasi terus-menerus, orang tua atau guru tidak konsisten. Bahkan yang lebih parah itu adalah orang tua yang terlalu menuntut kesempurnaan dari prestasi si anak sendiri. Lantas apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk menangani anak yang memiliki sikap cemas terhadap dirinya sendiri? Yakni ada beberapa cara. Yang pertama adalah tidak mendesak anak untuk memberikan suatu penjelasan. Yang kedua, melakukan sesuatu dan dengan menyenangkan. Jadi anak itu tidak merasa tertekan seperti itu. Dan yang ketiga ada menjadi orang tua itu harus tetap tenang saat anak merasa gelisah, menangis, rewel, bahkan sampai pucat seperti itu. Saya Selvi Setia Yahyani,
NIM 206190066. Di sini saya akan melanjutkan materi pada kasus-kasus tahapan perkembangan sosial emosional, yakni hipersensitivitas. Hipersensitivitas adalah suatu kepekaan emosional yang berlebihan, biasanya sering dijumpai pada anak-anak, di mana anak mudah merasa sakit hati dan menunjukkan respon yang berlebihan terhadap perasaan dan sikap orang lain. Selain itu, anak juga mudah marah dan sering mengalami suasana hati yang murung tanpa ada sebab yang jelas, di mana penyebab tumbuhnya sikap hipersensitivitas ini karena merasa kurang atau tidak sama dengan orang lain, adanya harapan yang tidak realistis, di mana anak selalu memiliki harapan tinggi bahwa orang lain akan selalu bersikap manis dan memahami semua kebutuhannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani anak yang memiliki sikap hipersensitivitas tinggi ini diantaranya yakni dengan mengajarkan anak untuk memandang dirinya secara proporsional atau sesuai dengan porsinya, jadi tidak melebih-lebihkan. Yang kedua, dalam proporsi yang wajar, anak harus dikenalkan pada kritik dan menghindari sikap overprotective pada anak. Selanjutnya adalah kasus tahapan perkembangan bahasa dan alternatif bimbingannya, di mana pada tahapan perkembangan bahasa ini kasusnya yakni speech delay. Speech delay sendiri memiliki arti kondisi di mana anak usia dini mengalami keterlambatan proses berbicara dibandingkan dengan proses bicara anak pada usianya. Hal tersebut disebabkan karena kondisi orang tua yang masih sering menggunakan bahasa bayi ketika berkomunikasi dengan anaknya, di mana anak dapat mengalami keterlambatan bahasa karena anak menjadi kurang memiliki motivasi untuk belajar berbahasa sesuai dengan tahap perkembangan anak seusianya. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan metode pembelajaran dan pemberian terapi yang efektif dan efisien dengan harapan mampu untuk memperbaiki gangguan speech delay pada anak, terutama pada gangguan yang bersifat ringan dan sedang. Pemberian metode pembelajaran yang tepat di sekolah yakni dengan metode bercerita, bercakap-cakap, tanya jawab, karya wisata, bermain peran, demonstrasi, eksperimen, proyek, dan pemberian tugas dapat menyembuhkan anak yang mengalami speech delay tersebut. Perkenalkan, nama saya Rizky Ulin Nikmah, NIM 065. Di sini saya akan menjelaskan tahapan perkembangan fisik atau motorik. Tahapan perkembangan fisik atau motorik. Adapun malnutrisi, yaitu kurangnya gizi yang diberikan oleh orang tua kepada anak, menyebabkan terjadinya masalah pada pertumbuhan fisik anak. Adapun cara untuk mengatasinya, yakni dibutuhkan kombinasi antara pengaturan pola makan dan asupan makanan serta kepedulian orang tua untuk melihat adanya tanda-tanda kekurangan gizi pada anak. Kemudian, masalah keterampilan motorik kasar pada anak terkait dengan ketidakmampuan anak mengatur keseimbangan dan reaksi kurang cepat serta koordinasi yang kurang baik. Selanjutnya, masalah keterampilan motorik halus, yakni yang terjadi pada anak usia dini terkait dengan kemampuan yang kurang dalam menggambar bentuk bermakna dan belum bisa mewarnai dengan rapi. Adapun tindakan yang dapat dilakukannya adalah berupa tindakan yang tepat terhadap masalah perkembangan motorik anak usia dini. Perkembangan motorik anak menjadi perhatian guru sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pendidikan dan pembelajaran anak di sekolah, dan menjadi perhatian orang tua selaku orang yang bertanggung jawab terhadap pembelajaran anak di rumah. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Maharani, NIM 2061962. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu tahapan perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif itu merupakan kemampuan di mana anak dapat berpikir secara logis yang diperolehnya melalui informasi-informasi yang realistis serta menyangkut kecerdasan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Piaget menjelaskan bahwa setiap anak itu memiliki pola perkembangan kognitif yang sama, yaitu melalui 4 tahapan perkembangan kognitif. Di antaranya adalah
Yang A. Tahap sensori motor, yaitu pada usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahasa awal, waktu sekarang, dan ruang yang dekat saja. Selanjutnya, poin B, yaitu tahap praoperasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. Pada masa ini, kemampuan menerima rangsangan yang terbatas. Anak mulai berkembang bahasanya, walaupun pemikirannya masih statis dan belum dapat berpikir abstrak, persepsi waktu dan tempat masih terbatas. Selanjutnya yaitu poin C, yaitu tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. Selanjutnya yaitu poin D, yaitu tahap operasional formal, yaitu pada usia 11-15 tahun. Pada masa ini anak mampu berpikir tingkat tinggi, mampu berpikir abstrak. Pada tahap ini anak mampu mewujudkan suatu keseluruhan dalam pekerjaannya yang merupakan hasil dalam berpikir logis. Dari fase-fase perkembangan kognitif di atas dapat diketahui bahwa perkembangan kognitif anak usia dini berada dalam fase praoperasional. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.